Terima kasih Anda masih bersama kami di Hal Indonesia. Menjalani gaya hidup minimalis selama 3 tahun, Cynthia Lestari merasakan banyak manfaat dalam kehidupannya. Selain bijak dalam mengelola keuangan, gaya hidup minimalis membuat dirinya selalu bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Gaya hidup minimalis merupakan cara hidup yang mengusung kesederhanaan. Bukan hanya bijak dalam mengelola keuangan, namun bijak dalam berbagai hal lainnya, seperti menggunakan peralatan rumah tangga, pakaian, hingga cara mengonsumsi makanan. Gaya hidup yang dijalani Cynthia selama 3 tahun ini mengubah cara pandang dan perilaku Cynthia dalam aktivitasnya sehari-hari. Selain tidak menjadi konsumtif, kini ia selalu memaksimalkan barang yang dimiliki dan mengeliminasi barang-barang yang tidak digunakan di rumahnya. Filosofi less is more dalam gaya hidup minimalis membuat Cynthia merasakan damai dalam hidup dan terhindar dari FOMO atau fear of missing out. Baik, untuk membahas lebih lanjut seperti apa sebetulnya gaya hidup minimalis yang diterapkan oleh Cynthia dalam kehidupan sehari-harinya, sudah bergabung bersama saya Cynthia Lestari melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Mbak Cynthia, Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam. sehat selalu Mbak Cynthia. Ini sesuatu yang sepertinya sebetulnya sudah lama ya, tapi kemudian mulai tren lagi selama pandemi karena orang banyak di rumah, banyak ngelihat isi lemarinya kok banyak banget, banyak yang nggak kepake, terus kemudian banyak ngelihat gudang kok banyak barang juga nggak kepake ya. Jadi mulai lagi nih tren hidup minimalis. Nah sebelum aku bertanya seputar apa yang sudah diterapkan oleh Mbak Cynthia, boleh cerita nggak sih Mbak Cynthia sebetulnya minimalis itu apa sih? Konsep hidup seperti apa sih? Karena kita tahunya minimalis kan rumah, terus juga art gitu. Hanya sebatas itu, ternyata gaya hidup juga ada yang minimalis ya. Oke, thank you Mas Imam udah ngebawa konten ini juga ya, topik ini juga. Karena emang benar selama pandemi ternyata trending atau tren gaya hidup minimalis itu racing banget, naik banget gitu. Dan kalau misalkan aku boleh cerita, gaya hidup minimalis itu adalah sebuah cara pandang, sebuah pola pikir, sebuah cara hidup untuk melihat atau mengelilingi diri kita dengan hal-hal yang paling esensial dan menghindari diri kita dari segala macam distraksi atau biasanya kita sebut sebagai clutter gitu. Jadi sebenarnya gaya hidup minimalis itu adalah sebuah cara hidup ya, sebuah cara hidup, cara pandang, sebuah mindset di mana kita hanya memfokuskan diri pada apa yang paling esensial bagi diri kita aja, seperti itu. Oke. 5 tahun lalu itu ada sebuah seri yang kemudian rame, Marie Kondo dengan gaya hidupnya yang kemudian dia membantu sebagai konsultan orang-orang untuk mengurangi isi lemari, mengurangi kegiatan dan lain sebagainya. Nah sebetulnya gaya hidup minimalis ini sama tidak sih dengan apa yang dilakukan dengan Marie Kondo ini? Oke. Memang banyak banget orang-orang yang merelasikan ya, menghubungkan gaya hidup minimalis dengan Marie Kondo karena mungkin memang Marie Kondo itu adalah salah satu figur yang lumayan terkenal dan juga membawa term ini di Indonesia pertama kali gitu ya, mungkin ya kebanyakan orang taunya Marie Kondo. Cuman kalau aku pribadi ngelihatnya sebenarnya apa yang dilakukan Marie Kondo itu jauh lebih kepada teknik beberesnya aja sih kalau aku melihatnya ya. Tapi Marie Kondo tuh belum membawakan konsep gaya hidup minimalis secara whole gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ataupun orang-orang di rumah, pemirsa di rumah mau tahu bagaimana cara beberes menggunakan teknik Marie Kondo biar lebih simple, efisien, efektif, itu boleh banget dicoba. Tapi kalau untuk mendalami gaya minimalis, aku menyarankan mungkin melihat another figur ya, supaya lebih tahu secara holistik gaya hidup minimalis itu seperti apa, bukan cuma beberes aja. Jadi hanya part of-nya gitu ya, dan masih luas tentang kehidupan minimalis. Nah 3 tahun nih Mbak Cynthia menjalani gaya hidup minimalis gitu ya. Apa saja sih kemudian yang dilakukan selama 3 tahun bertahap itu? Apakah bisa langsung di tahun pertama kita menerapkan semuanya, atau justru ada tantangan-tantangan, ada batu-batu loncatan juga yang dihadapi sama Mbak Cynthia nih? 3 tahun ini memang aku nge-build komunitas namanya adalah Life with Less ya.
pemirsa boleh nonton, boleh ngeliat ya page aku di Live with Les. Tentunya nggak selalu mudah karena di 3 tahun ke belakang waktu awal-awal banget kita bikin Live with Les sendiri, itu tuh masih sedikit yang mengetahui tentang gaya hidup minimalis gitu loh. Mereka kebanyakan taunya gaya hidup minimalis itu adalah gaya hidup yang sangat ekstrim, di mana kita hanya boleh memiliki baju tuh hanya 5 aja misalkan gitu ya, atau 10 aja gitu dalam 1 tahun. Jadi ngebayangin minimalis itu, pertama kalau nggak ekstrim, yang kedua adalah minimalis secara desain, secara visual gitu, yang harus hitam putih, yang harus earth tone gitu. Itulah yang kebanyakan orang tuh paham tentang gaya hidup minimalis. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, selama 3 tahun ini, alhamdulillah dengan banyaknya edukasi, banyaknya komunikasi, kolaborasi, akhirnya sudah semakin banyak orang yang mulai ingat ternyata gaya hidup minimalis itu gaya hidup yang sangat mudah dan fleksibel untuk dijalani semua orang, dimanapun kapanpun, dan nggak harus terpatok sama jumlah yang sedikit ataupun warna-warna yang mungkin hanya diidentikan dengan minimalisme itu sendiri. Oke, hitam, abu, jadi nggak terikat pada itu ya. Tapi lebih luas dari itu kemudian bisa juga. Betul. Nah, Mbak Cynthia, ini kan transisinya gimana sih sebetulnya kalau boleh dicerita? Dahulu tuh seorang Cynthia seboros apa, setidak minimalis apa gitu. Dan perubahan yang dirasakan setelah menjalani gaya hidup minimalis selama 3 tahun ini. Oke, jadi kalau boleh cerita, dulu aku adalah orang yang sangat konsumtif, karena dulu itu aku masih jadi wanita karir, terus juga kebetulan saat itu lagi punya lagi senang-senangnya pegang uang sendiri gitu ya, pegang uang sendiri, manage hidup sendiri, YOLO banget, you only live once banget gitu kan. Dan tapi di sisi lain, karena ada prinsip itu, karena merasa senang dengan apa yang kita punya saat itu, jadinya kita nggak punya financial goal, terus juga nggak ada financial plan, nggak ada tabungan gitu ya, sangat-sangat konsumtif, apa aja mau dibeli, ada tren apa ya mau diikutin gitu ya, FOMO banget ya, takut kalau misalkan nggak ikut tren gitu kan. Terus credit card harus punya gitu ya, jalan-jalan harus berapa kali setahun gitu kan. Tapi lama-lama ada sesuatu yang kurang gitu, kayak sebenarnya barang-barang ini tidak memenuhi kebahagiaan secara sepenuhnya gitu kan, kayak seperti ada yang kurang, seperti tidak penuh rasanya, sehingga di satu titik aku akhirnya mengalami krisis ya, ada financial crisis di keluarga juga, sehingga mengharuskan aku untuk menjual semua barang-barang yang berlebih di hidup aku gitu, kayak baju berlebih, beauty products berlebih, aku jual-jualin semua. Aku hanya mengelilingi diriku dengan barang-barang yang paling aku butuhkan gitu, termasuk orang juga ya, following, sosial media dan lain-lain. Dan rasanya tuh lumayan bikin aku lapang gitu, dan bikin aku merasa lebih tenang menghadapi masalah yang ada gitu pada saat itu, sehingga jatuh cintalah dengan decluttering dan gaya hidup minimalis. Oke, lebih hemat juga ya sebetulnya kalau dihitung-hitung secara finansial dengan menerapkan gaya hidup ini. Tapi kemudian ada step by step, ada teknis yang untuk beberapa orang cukup sulit. Nah, nanti kita akan bahas ya usai jeda. Jangan beranjak, pemirsa tetap bersama kami di Hal Indonesia.